Semuanya, perkenalkan saya Haikal Ilyas dari kelas 3 C Sistem Informasi. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu layanan aplikasi bank digital yang sedang naik daun di Indonesia, yaitu seperti yang kita tahu, Siben ya. Jadi buat kalian yang sering belanja online atau pengen kerja rekening bank yang sama cepat atau digital gitu lah. Jadi Siben itu bisa jadi pilihan terbaik kalian soalnya di video saya ini yang sekarang saya mau jelasin keunggulannya apa aja sih Siben itu sama kekurangannya, lalu juga sampai bagian keamanan itu juga kira-kira sebagus apa sih. Nah, jadi di sini saya akan membahas Siben ya. Jadi dari yang profil singkatnya itu tentunya Siben adalah nama dagang dari PT Bank Indonesia, yang awalnya bank ini bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Lalu juga pada tahun 2021, bank ini juga diakuisisi oleh Citigroup, yang yaitu juga juga perusahaan yang menaungi Shopee dan Garena, lalu juga bertransformasi jadi bank digital. Nah, jadi fokus di Siben ini tuh memberikan layanan perbankan yang serba online, praktis, juga terintegrasi dengan sistem Shopee. Nah, lalu juga Siben beroperasi melalui aplikasi mobile yang tersedia di Android dan iOS. Nah, itu tuh artinya semua aktivitas perbankan dilakukan lewat smartphone tanpa harus datang ke kantor cabang. Nah, untuk membuka rekening, pengguna cukup download aplikasi Simen, lalu juga upload KTP, selfie untuk verifikasi. Nah, lalu di dalam hitungan menit itu rekeningnya udah bisa langsung. Jadi, Simen juga udah terintegrasi dengan Shopee, yang dimana itu kita bisa tukar Shopee Pay atau bayar belanjaan Shopee langsung dari saldo Simennya. Selain itu juga, Siben tuh menyediakan banyak layanan transfer antar bank lewat BIFAS kan, yang gimana ya, yang tanpa perlu kita khawatirkan tentunya itu kayak bebas admin, tabungan berbunga tinggi, lalu juga pembayaran tagihan seperti listrik, PDAM, pulsa sampai BPJS. Nah, lalu juga si bank itu punya fitur aplikasi utamanya gitu loh. Yang pertama itu mulai dari saldo dan mutasinya real time. Jadi tiap transaksi itu langsung tercatat gitu. Saldo kita tuh ada berapa. Lalu juga biaya transfer ke banyak bank lewat Bivas itu gratis. Jadi nggak ada tambahan biaya admin atau gimana itulah. Lalu juga bunga tabungan yang di sini itu relatif tinggi dibanding bank konvensional. Nah, lalu juga deposito digital yang fleksibel, bisa gitu ya, bisa tenor pendek dan pencairannya tuh mudah gitu. Dan juga perbankan dengan QRIS langsung dari saldo si bank. Nah, lalu juga keamanan mobil menggunakan PIN, fingerprint, dan OTP. Lalu juga kelebihan lainnya juga kayak kita bisa menghubungi customer service online yang adanya tuh 24 jam siap membantu kita, entah lewat call atau lewat chat gitu. Nah, jadi dengan semua fitur itu tuh, si bank bisa jadi lebih nyaman lah buat transaksi sehari-hari. Nah, buat kelebihan paling utamanya di si bank itu, proses buka rekeningnya cepat dan 100% online gitu. Lalu juga integrasinya juga lumayan erat dengan Shopee, mempermudah pengguna Shopee untuk bertransaksi. Nah, lalu juga bunga tabungan lebih tinggi dari bank konvensional. Lalu gratis biaya admin dan transfer antar bank tertentu. Jadi, misal dari BNI ke BRI itu biaya transfernya udah pasti nggak kena biaya admin gitu loh, mau dari bank manapun itu. Lalu juga aplikasinya ringan dan mudah digunakan, jadi aplikasinya tuh nggak sampai 200 MB. Aplikasinya tuh bisa dibilang sih ya nggak sampai 200 MB, dan itu tuh lumayan ringan, pakai banget loh.
Jadi semua hal itu juga yang bisa ngebikin sidang jadi solusi lah, jadi lebih praktis gitu bagi generasi digital buat kita. Contohnya, cuma tetap aja mau sebanyak apapun kelebihannya ya tetap aja ada kekurangannya gitu. Yang pertama tuh belum punya jaringan ATM atau kantor cabang yang luas, jadi jaringan ATM atau kantor cabangnya tuh belum terlalu banyak gitu. Lalu juga belum nyediain kartu debit fisiknya buat sidang. Sidang masih belum punya kartu debitnya gitu. Jadinya ya gitu deh. Lalu juga ada limit transaksi tertentu yang perlu diperhatikan. Jadi kita itu nggak bisa asal transfer dengan nominal yang besar, yang sangat-sangat besar gitu. Ini tetap ada limitnya. Lalu juga dengan customer service itu kadang lambat, kadang juga gimana gitu. Pokoknya biasanya kadang lambat lah responnya pada jam sibuk. Lalu juga hanya bisa diakses lewat smartphone, belum ada versi webnya gitu buat banking ini buat siding. Jadi mau gak mau kita harus download aplikasinya dulu buat bisa ngakses atau punya rekening siding. Lalu juga buat sistem keamanannya seperti yang kita bahas tadi. Nah, buat sistem keamanannya tuh siding udah menerapkan loh standar yang sama dengan bank-bank besar. Jadi aplikasinya tuh bisa menggunakan enkripsi data buat melindungi data pengguna. Soalnya gimana ya, transaksinya tuh dilindungi sama autentikasi berlapis. Contohnya itu kayak PIN, OTP, lalu juga fingerprint, sama Face ID yang di sini tuh itu kan memang lebih susah gitu diaksesnya sama orang lain. Lebih susah lah gitu di atasnya. Nah, selain itu juga, SIM terdaftar dan diawasi oleh OJK serta LPS. Jadi dana nasabah gitu mendapat jaminan sesuai regulasi. Nah, lalu juga buat target pengguna dan manfaatnya, ini tuh sebenarnya lumayan cocok buat pengguna Shopee yang sering transaksi online. Buat orang yang menginginkan bunga tabungan tinggi tanpa repot datang ke bank, serta membuat anak muda dan pekerja yang butuh transfer murah dengan cepat. Jadi, sebentar, saya akan memperlihatkan aplikasi sidingnya. Soalnya saya sampai sekarang masih bingung gimana ya buat saya rekam langsung dari laptop itu. Soalnya nggak bisa kalau dari emulator selalu nggak bisa tuh. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, ini tuh udah lengkap ya. Ada total saldonya, ada nomor rekeningnya, ada tabungannya, deposito. Nah, ini selain itu juga di sini ada ini, nah, nah, jadi banyak detail menarik yang bisa kita lihat ya Pak, di sini. Kayak misal transaksi juga, misal kayak bayar transfer di sini ada lebih banyak pilihan. Bisa top up e-wallet, bisa virtual account, juga bisa transfer ke bank lain, lalu juga bisa lewat tampilan QR bayar uang gitu atau transfer terjadwal. Kayak misal buat nanti kita mau transfer ke mana gitu, itu juga transfer grup juga bisa. Lalu juga buat di sini tuh yang terakhir ada top up dan tagihan. Jadi di sini kita bisa isi top up CD-nya gitu atau tagihan lah. Nah, lalu juga selain itu di sini juga ada history transaksinya. Cuma karena di sini saya masih kosong ya, karena jarang menggunakan CD atau lebih tepatnya jarang banget. Jadi makanya di sini saya masih kosong transaksinya. Jadi seperti itu kesimpulannya itu CD adalah bank digital yang menawarkan layanan full online, integritas lebih, dan juga bunga tabungan tinggi.
dan bebas biaya transfer meski belum sempurna, Cbin bisa jadi pilihan menarik bagi pilihannya. Memang pengen layanan perbankan gratis dan modern. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.